Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joanna Mareti Rasyagian dengan NIM 224040015. Sekarang akan menjelaskan tentang sejarah seni rupa klasik Jepang yang fokus terhadap seni lukisnya. Tak ada yang ditunggu lagi, maka dengan itu, mari kita mulai penjelasannya. Seni Jepang memiliki sejarah yang sangat kaya dan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, di mana seni ini mencerminkan hubungan yang mendalam dengan alam, spiritualitas, dan keterampilan tangan. Seni-seni yang ada di Jepang ini banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Buddha, Shinto, dan budaya-budaya dari luar negeri. Sepanjang sejarah, Jepang dikenal sebagai negara yang mahir beradaptasi dan berinovasi, sambil melestarikan tradisinya. Hal ini dapat dilihat dari periode-periode isolasinya, di mana seni di Jepang berkembang sendiri dan menghasilkan gaya unik seperti ukiyo-e. Namun, di era keterbukaan seperti masa restorasi Meiji, mereka juga menerima pengaruh asing dan berhasil menggabungkan dengan gaya seni mereka sendiri. Perkembangan pada seni lukis Jepang mencerminkan perpaduan nilai spiritual alam dan pengaruh-pengaruh budaya asing seperti Tiongkok dan Korea. Bisa dilihat dari yang pertama pada periode Asuka dan Nara, di mana seni rupa dipengaruhi kuat oleh agama Buddha dari Tiongkok. Selanjutnya ada periode Heian, di mana Jepang mulai mengembangkan identitas visual sendiri yang terlihat pada gaya lukisan Yamato-e. Lalu ada periode Muromichi, di mana pengaruh Zen Buddhismenya sangatlah kuat pada periode ini. Untuk mengetahui yang mana saja karya lukisan Jepang klasik itu, kita dapat melihat melalui beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama, adanya pengaruh budaya asing terlebih dari Tiongkok dan Korea. Yang kedua, adanya dominasi tema keagamaan terlebih dari agama Buddha. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan alami sebagai medianya, seperti kayu, kertas washi, dan sutra sebagai contohnya. Lalu, terdapat estetika kesederhanaan dan keseimbangan pada karya-karyanya. Yang kelima, adanya perkembangan lukisan gulungan bergambar atau yang lebih dikenal sebagai lukisan emaki. Yang keenam, adanya penekanan pada harmoni dan alam pada karya-karyanya. Dan yang terakhir, adanya penyempurnaan teknik kaligrafi dan lukisan tinta atau yang lebih dikenal sebagai sumie. Nah, berikut adalah contoh-contoh karya lukis yang terkenal pada seni rupa klasik Jepang. Yang pertama, ada cetakan balok kayu The Great Wave of Kanagawa yang dibuat oleh Katsushika Hokusai pada periode Edo. Yang kedua, ada adegan dari Genji Monogatari Emaki yang dibuat pada periode Heian pada awal abad ke-12. Karya ini juga sering disebut sebagai harta karun nasional. Berikut adalah seniman yang berpengaruh pada seni rupa klasik Jepang. Yang pertama, ada Katsushika Hokusai yang dikenal oleh karyanya The Great Wave of Kanagawa dan seri 36 Views of Mount Fuji yang sangat berpengaruh dalam seni Jepang dan seni Barat. Yang kedua, ada Ando Hiroshige yang terkenal dengan seri cetakan 53 Stations of the Tokaido yang menggambarkan pemandangan indah sepanjang jalur perjalanan Tokaido. Yang ketiga, ada Kitagawa Utamaro, yaitu adalah seniman ukiyo-e yang terkenal karena potret-potretnya yang indah tentang wanita. Selanjutnya ada Toshusai Sharaku, yang terkenal dengan potret-potret aktor kabuki, dan yang terakhir ada Uemura Shoen, yang dikenal sebagai pelukis wanita terkemuka di akhir periode Meiji dan awal periode Taisho. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, bisa dilihat bahwa seni rupa klasik Jepang merupakan cerminan mendalam dari nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan estetika masyarakat Jepang. Yang berkembang sejak zaman kuno, seni ini dipengaruhi oleh ajaran Buddha, Shinto, serta budaya Tiongkok dan Korea. Setiap periode sejarah seperti Asuka, Nara, Heian, hingga Muromachi memberikan kontribusi unik terhadap gaya dan tema seni yang bisa dilihat pada karya-karya seni Jepang klasik. Seniman-seniman seperti Hokusai, Hiroshige, dan Utamaro berperan penting dalam mengembangkan gaya ukiyo-e yang berpengaruh besar pada seni Jepang dan dunia. Seni rupa klasik Jepang terus hidup dan berkembang, menjaga tradisi sambil terbuka pada inovasi. Sekian, terima kasih karena telah menonton video penjelasan sejarah seni rupa klasik Jepang yang berfokus pada seni lukis klasik Jepang. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi Anda yang menonton dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih banyak dan
Sampai jumpa!